Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Farana, kelas 11 IPS SMA Islam Darussalam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Namun, permasalahan muncul ketika kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak sangat kecil dibandingkan jumlah pencari kerja sehingga banyak orang tidak memperoleh pekerjaan. Jumlah yang tidak memperoleh pekerjaan ini bisa saja semakin meningkat setiap harinya bila pemerintah gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan. 1. Penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu A. Orang yang tinggal di daerah tersebut. B. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tertentu. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi, misalnya bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Jumlah penduduk yang meningkat merupakan potensi bagi perluasan skala produksi dan permintaan konsumsi. Selain itu, juga tekanan akibat jumlah penduduk yang besar akan mendorong perubahan kelembagaan, inovasi, teknologi, terutama di sektor pertanian dan industri. 2. Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk yang telah memasuki usia kerja dan yang sudah memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja dapat dibuat pembagiannya sebagai berikut. Ada angkatan kerja, 1. Golongan yang bekerja, 2. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Lalu bukan angkatan kerja, 1. Golongan yang bersekolah, 2. Ibu rumah tangga. 3. Produktif dan non-produktif. Penduduk golongan produktif adalah penduduk yang termasuk usia kerja yang berumur antara 15-65 tahun, sedangkan golongan non-produktif adalah penduduk yang berumur 0-15 tahun dan di atas 65 tahun. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif dan yang tidak aktif menyumbang tenaganya dalam kegiatan produksi. Dengan demikian, tidak semua penduduk merupakan angkatan kerja. Formulasinya dapat dituliskan sebagai berikut. Penduduk sama dengan angkatan kerja plus bukan angkatan kerja. Lalu angkatan kerja sama dengan orang yang bekerja plus penganggur. 4. Hubungan antara penduduk, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Hubungan antara jumlah penduduk dan angkatan kerja adalah semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka akan semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang tersedia. Misalnya, Indonesia memiliki jumlah penduduk besar sekitar 260 juta jiwa. Sebaliknya, Malaysia memiliki jumlah penduduk kecil, hanya sekitar 30 juta jiwa. Akibatnya, jumlah tenaga kerja di negara Indonesia sangat banyak dibanding Malaysia. Sebaliknya, tenaga kerja di Malaysia sedikit. Sehingga, industri dan perkebunan di Malaysia banyak mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. 5. Data ketenaga kerjaan di Indonesia. Data tentang situasi ketenaga kerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu atau kurun waktu tertentu. Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenaga kerjaan dengan pendekatan rumah tangga. A. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan pengangguran. Keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia pada Agustus tahun 2016 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 2,23 juta orang dibanding keadaan Februari 2016. Namun bertambah sebanyak 3,06 juta orang keadaan Agustus 2015. B. Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2016 tidak mengalami perubahan, di mana sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 1,5 juta orang, sektor perdagangan sebanyak 1 juta orang, sektor transportasi sebanyak 503.000 orang.
C. Penduduk yang bekerja menurut status pekerja umum. Berdasarkan identifikasi ini, pada Agustus 2016 sebanyak 50,2 juta orang bekerja pada kegiatan formal dan 68,2 juta orang bekerja pada kegiatan informal. D. Penduduk bekerja menurut pendidikan. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah 49,9 juta orang, dan sekolah menengah pertama sebanyak 21,3 juta. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 14,5 juta orang, 3,4 juta orang berpendidikan diploma, dan sebanyak 11,1 juta orang berpendidikan universitas. 6. Peningkatan mutu tenaga kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan mutu tenaga kerja. Peningkatan mutu kerja dapat dilakukan melalui beberapa cara. A. Peningkatan kemampuan tenaga kerja. B. Pengelolaan prestasi tenaga kerja. C. Mengelola fungsi sumber daya manusia, diantaranya melalui program peningkatan gizi, kesehatan, dan kualitas mental dan spiritual. B. Pengupahan. Upah artinya, menurut Pasal 1 Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Ada teori upah. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang upah, diantaranya A. Teori upah alami, B. Teori upah besi, C. Teori upah etika. Sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia. Sistem upah yang berlaku di Indonesia bermacam-macam, diantaranya A. Upah menurut waktu, didasarkan pada lama bekerja seseorang. B. Upah borongan, didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan atas dasar satu paket pekerjaan tertentu. C. Upah menurut satuan hasil, didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan. D. Sistem bonus, pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk merangsang atau memberi insentif. E. Sistem mitra usaha, dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Ada upah minimum regional. A. Pengertian upah minimum regional, suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. B. Manfaat upah minimum regional pada pekerja dan perusahaan. Manfaatnya yaitu perusahaan mempunyai standar untuk memberikan upah kepada pekerjanya, dan bagi para pekerja adanya upah minimum akan menghindari mereka dari perbudakan, sedangkan kekurangannya bagi perusahaan. C. Kekurangan upah minimum regional. Bagi pekerja dengan ditetapkan UMR, maka pekerja tersebut sulit untuk memperoleh upah yang lebih tinggi lagi dari UMR tersebut karena perusahaan akan mematuhi UMR yang telah ditetapkan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Menurut Nakamura, ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi upah pekerja, yaitu karakteristik individu dan karakteristik dari pasar tenaga kerja. C. Pengangguran. Satu pengertian pengangguran yaitu Funakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 2. Jenis-jenis pengangguran yaitu 1. Natural. Pengangguran terjadi di semua sektor industri tanpa terkecuali dengan tingkatan yang berbeda-beda. Secara global, tingkat pengangguran terendah adalah 2,5% yang terjadi setelah Perang Korea yang kemudian berujung pada resesi. 2. Friksional. Pengangguran friksional terjadi ketika seorang karyawan resign namun belum mendapatkan pekerjaan baru. Umumnya, karyawan resign karena alasan pribadi mereka, seperti pindah rumah atau memang ingin mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik.
3. Struktural. Pengangguran struktural terjadi ketika adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Misalnya saja penggantian tenaga kerja buruh dengan mesin dan teknologi canggih yang banyak terjadi di pabrik. 4. Siklis. Tidak seperti jenis pengangguran natural, pengangguran siklis terjadi ketika permintaan barang dan jasa turun drastis sehingga memaksa pemilik perusahaan untuk memberhentikan banyak karyawannya dengan tujuan memangkas pengeluaran perusahaan. 5. Jangka panjang. Pengangguran jangka panjang terjadi bagi mereka yang secara aktif mencari pekerjaan selama lebih dari 27 minggu. Sayangnya, persentase yang lebih tinggi dari pengangguran masuk ke dalam kategori ini. 6. Musiman. Sesuai dengan namanya, jenis pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim di suatu daerah atau negara. Beberapa profesi yang termasuk ke dalam jenis pengangguran ini adalah penjual es, jas hujan, karyawan di tempat wisata, instruktur ski, buruh konstruksi, petani buah tertentu, dan sebagainya. 3. Langkah pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Masalah pengangguran di setiap negara tidak bisa dipandang remeh, termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menjelaskan adanya kenaikan jumlah pengangguran di tahun 2017, yakni sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017, dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. 1. Tidak membeda-bedakan mencari pekerja. Tidak sedikit perusahaan yang enggan menerima pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, misalnya saja dengan alasan perusahaan harus membayarkan asuransi istri dan anak karyawan mereka, ataupun memiliki resiko karyawan akan sering izin karena keperluan anak atau keluarga dan sebagainya. 2. Menerapkan konsep tim junior senior. Pekerja muda dan tua menghadapi masalah yang sama dalam pasar tenaga kerja, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Namun demikian, kedua kelompok ini memiliki alasan yang berbeda. Jika pekerja muda tidak memiliki pengalaman kerja, pekerja tua mulai kehilangan produktivitas mereka. 3. Membuka lapangan kerja baru. Pemerintah dan perusahaan swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik minat para pengangguran ataupun lulusan baru sehingga mengurangi angka pengangguran. 4. Memperbaiki kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang menganggur. Pemerintah harus memberi perhatian khusus pada sektor industri yang ramah terhadap pencari kerja muda untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. 5. Subsidi dan pengurangan pajak upah. Salah satu bentuk intensif dari pemerintah seperti subsidi dan pengurangan pajak upah dapat membantu sektor perekonomian dan industri dalam merekrut lebih banyak karyawan. 6. Program pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang tidak memiliki keterampilan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.